Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, di part ini seperti yang saya bilang di video sebelumnya, saya akan memberikan tutorial cara membuat disposisi dengan menggunakan aplikasi PHP dan SAM. Ini lanjutan dari video sebelumnya, video tutorial membuat arsip menggunakan PHP dan SAM. Cara membuka file yang telah kita buat sebelumnya itu caranya hampir sama. Kita buka SAM terlebih dahulu. Nah, di sini kita buka SAM, terus aktifkan dua poin teratas ini dan tunggu sampai berwarna. Lalu kita buka aplikasi. Hampir sama, continue with file. Bedanya kita di sini klik open project. Terus buka aplikasi penyimpanan yang kita buat sebelumnya. Nah, di sini kan belum ada tabel disposisinya. Jadi kita tambah tabel disposisi. Kode agenda. Ikuti ya teman-teman. Terus untuk kode agenda itu izin untuk file diskusinya kita ubah menjadi teks. Batas waktu itu juga dia. Ini untuk sifat dan tujuannya itu untuk kode agenda harus disamakan dengan sifat dan tujuan, yaitu menggunakan in. Nah, tabelnya sudah seperti ini, kita save. Terus untuk tabel disposisi kita juga menggunakan tabel sifat dan tujuan. Jadi kita buat tabel sifat dan juga tabel tujuannya. Kita buat tabel sifat terlebih dahulu. Nah, untuk jaga-jaga kita jangan hapus satu tabel yang paling bawah. Kita save. Terus kita buat lagi untuk tabel tujuannya. Nah, tabel tujuan ini kita buat sama dengan tabel sifat. Ini untuk tabel tujuannya kita beri nama kabak atau kepala bagian. Jadi kabak. Di sini kabak. Terus kita drop file. Nah, setelah itu kita save. Nah, setelah langkah selanjutnya, di tabel disposisi ini seperti tadi kita hilangkan di bagian edit-nya. Kita tidak aktifkan di viewpad juga seperti itu. Nanti untuk editnya biasanya mengikut. Di list pack ini yang kita atur itu bagian kode agenda, sifat, dan tujuan. Di bagian kode agenda, sifat, dan tujuan ini kita buat di
set relationnya kita ubah. Ini untuk kode agenda, set relationnya itu surat masuk, terus ID surat, dan ini untuk record value-nya itu kita surat masuk dan nomor surat. Terus, nah, di sifat juga seperti itu. Ini kita pakai tabel sifat, ID sifat, dan di sini kita pakai sifat-sifat. Terus kita off. Terus untuk tujuan juga seperti itu, teman-teman. Tabel kita pakai kabak, ID kabak, dan juga kabak-kabak. Terus oke. Nah, untuk di viewpad-nya juga seperti itu, teman-teman. Untuk kode agendanya kita lihat dulu view apakah ternyata sudah mengikut ya, teman-teman. Jadi kita tidak perlu ubah di bagian viewpad-nya karena ternyata sudah mengikut. Nah, untuk di adpad-nya ini yang kita ubah itu tanggal disposisinya. Kita di sini tambahkan menjadi date now. Di batas waktu juga kita gunakan date. Nah, untuk sifat dan bagian kabak kita hilangkan saja yang di bagian ID sifat untuk di list tag dan di view pack-nya. Nah, beginilah cara untuk membuat tabel disposisi, teman-teman. Di samping kita membuat tabel disposisi, kita juga membuat tabel pembantu untuk tabel disposisi tersebut, yaitu tabel sifat dan tabel kabak. Yang dimana sifat itu tabel sifat ini berisi tentang sifat-sifat surat, dan untuk kabak ini berisi tentang tujuan surat tersebut untuk didisposisi ke mana. Seperti itu ya, teman-teman. Kita lihat hasilnya. Saya review. Kita oke. Nah, tabel disposisinya akan tampil seperti ini. Nah, sama seperti yang surat masuk dan surat keluarnya. Untuk disposisi, sifat, dan kabak ini, untuk pengisiannya akan saya tampilkan video di part terakhir nanti. Bagaimana cara mengisi aplikasi arsip ini. Jadi mungkin untuk di video kali ini sekian dari saya. Untuk video selanjutnya kita akan membuat surat. Kita akan melanjutkan aplikasi arsip ini, di mana kita membuat bagian pengguna untuk login masuk ke aplikasi ini, dan juga membuat tabel rekanan dari perusahaan yang kita buatkan arsip ini. Jadi untuk itu sebelumnya kita tutup dulu. Jangan lupa untuk save project ya, teman-teman. Setelah membuat disposisi sifat kabak dan sifat dan kabak, kita save project terlebih dahulu sebelum keluar. Kita save. Nah, setelah itu kita klik close, dan juga jangan lupa untuk menonaktifkan bagian sumnya. Sama seperti saat kita membuat tabel surat masuk dan surat keluarnya, teman-teman. Nah, kita close juga. Nah, setelah itu kita close untuk pembuatan tabel rekanan dan pengguna login untuk masuk ke aplikasi arsip tersebut akan saya berikan videonya di part selanjutnya. Stay tune terus ya, teman-teman. Sampai jumpa di part selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.